Oke, halo, selamat malam semuanya. Kita berkumpul lagi, kita bersatu lagi di Komsel hari ini. Sebelum kita memulai, kita mau nyanyiin satu lagu. Aku nyanyi Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tahu sama. Halo, Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk bersatu bersama, untuk berkomsel bersama Tuhan. Berkati komsel hari ini agar bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga untuk CCP yang akan membawakan sharing Tuhan. Berkati agar CCP bisa membawakan sharing dengan baik dan juga kami semua bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami berdoa agar mereka bisa cepat sampai di rumah dan bisa bergabung bersama kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, next kita nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyiin lagu Anggur Baru. Ini kayaknya udah lumayan agak lama gitu ya kita nggak nyanyiin. Karena jujur emang di YouTube ya guys, itunya tuh apa kayak karaoke-nya itu susah didapetinnya, dan kalau ada tuh sebenarnya nadanya tuh tinggi-tinggi. Dan ini juga sebenarnya agak ketinggian, tapi nggak apa-apa. Kita hitung-hitung latihan inilah ya, latihan pita suara lah ya. Oke, jadi kita nyanyi Anggur Baru. Mulai sambil joget-joget kanan kiri, tepuk tangan biar makin semangat. Oke? Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersama bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya, jangan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tolong dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya, jangan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya, jangan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi.
rasa kuasanya. Mantap, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, sebelum kita memasuki sesi sharing yang akan dibawakan oleh Cicepi, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Goodness of God.
Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap kebaikan dan kasih yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga untuk hari ini, untuk teman-teman yang bisa join sama-sama untuk saling sharing, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan sama-sama ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap apa yang akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, supaya dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Hai guys, selamat malam semuanya. Oke. Jadi hari ini kita sama-sama mau membahas tentang musuh. Loving your enemies atau kasihi musuhmu gitulah ya kurang lebih. Sebelumnya aku ingin bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian punya musuh? Atau kalian jadi musuhnya orang lain? Aku punya musuh. Oh, punya musuh di sekolah ya? Enggak. Waduh, gimana tuh? Maksudnya itu kayak enggak. Oke, nanti kita sharingnya di akhir ya. Cuman mungkin di ini sharing hari ini cocok nih buat kalian yang lagi bermusuhan atau mungkin jadi musuhnya orang lain juga gitu. Nah, hari ini kita sama-sama. Musuhnya sih enggak kayak berantem-berantem, cuman berantemnya di game doang. Waduh, tidak boleh, tetap tidak baik ya. Makanya ini kita sama-sama sharing hari ini, kita sama-sama belajar gimana sih caranya supaya kita bisa mengasihi dan memaafkan musuh kita gitu. Sebenarnya kalau kita nggak punya musuh, puji Tuhan gitu ya, bagus, berarti tandanya hidupnya aman, lancar gitu. Tapi ya kalau ada musuh gitu dan atau mungkin kita jadi musuh orang lain ya udah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar gitu untuk bisa mengasihi musuh dan memaafkan musuh kita itu. Nah, sebenarnya kalau musuh tuh dari mana aja ya? Kayak tadi mungkin Leonel ya tadi ya bilang, musuh bisa dari game gitu. Ya jelas lah orang apa namanya main-main kayak gitu pasti banyak cekcok-cekcoknya gitu. Terus mungkin dari circle kita, temenan awalnya deket, bestie banget, terus lama-lama jadi musuh gitu. Mungkin banyak yang relate ya di sini. Terus dari pacaran juga, pacarannya romantis sekali. Terus tiba-tiba ada satu masalah, jeger, putus jadi musuh juga. Biasanya ini kayak gini banyaknya musuh bebuyutan nih gitu. Bahkan misalnya aku punya bestie gitu, aku punya teman. Dia punya musuh gitu tanpa sadar teman aku ini ngomongin si orang itu sampai kejelekannya diomongin tanpa sadar ya orang itu jadi musuhku juga gitu. Jadi kayak musuh bersama lah kayak gitu. Bahkan parahnya lagi mungkin ada beberapa orang yang ada di dunia ini yang menganggap musuh mereka adalah anggota keluarga mereka sendiri gitu. Mungkin ya ini kalau misalnya di hubungan keluarga mereka tidak baik gitu ya. Jadi akhirnya cekcok, sering berantem dan akhirnya dianggap musuh gitu. Nah, sebenarnya kita tuh punya musuh tuh kayak nggak enak banget gak sih? Nambahin beban hidup gitu loh, kayak nambah-nambahin dosa pribadi juga gitu. Udah apa namanya bawaannya gondok everyday gitu, apalagi kalau misalnya nginget lihat mukanya atau apapun lah bawaannya sebel aja gitu. Kalau lagu sekolah minggu kan ada ya, kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Yang kita lihat bukan kemuliaan raja gitu kalau kita lihat musuh gitu ya. Rasanya kalau kita lihat musuh ngelihatnya tuh malah keburukan si musuh kita itu terus gitu. Nggak ada ngelihat baik-baiknya. Bawaannya negatif mulu, nggak ada yang positif dari musuh kita gitu. Makanya di sini sama-sama yuk kita belajar untuk bisa mengasihi musuh kita dan memaafkan musuh kita. Karena kita nggak mau ya jadi anak Tuhan tuh yang nggak memaafkan dan pendendam gitu, punya sifat seperti itu. Dan jangan sampai malah kita punya pribadi yang nggak baik gitu, gara-gara satu orang doang, gara-gara musuh kita doang gitu. Nah, untuk mengasihi musuh kita sendiri tuh challenge ya, challenge sulit gitu dalam hidup menurutku. Karena apalagi kalau misalnya kita musuhan sama orang itu gara-gara ada masa yang besar gitu sampai membuat kita jadi kepahitan rasanya tuh kayaknya buat lihat mukanya aja tuh susah banget gitu amit-amit bahkan buat sekedar say hi aja tuh aduh ogah deh gue nggak mau deh kalau bisa udah deh jangan ada manusia itu di dunia ini gitu tapi di sini ya kita harus tahu gitu kalau yang namanya mengasihi musuh itu juga penting gitu Tuhan pun juga sudah mengajarkan gitu kepada kita bahkan di Matius 5 ayat 44
tertulisnya kan ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gitu. Nah, di situ udah jelas banget ya, itu perintah Tuhan gitu. Kita diminta untuk mengasihi sesamamu manusia gitu. Berarti ya nggak cuman orang-orang yang udah berbuat baik doang gitu sama kita, tapi kita juga diminta untuk berbuat baik sama orang yang sudah berbuat jahat ataupun menjadi musuh kita itu sendiri gitu. Karena gampang banget men, kalau misalnya kita mengasihi orang yang udah baik gitu sama kita. Itu kayak udah hal wajar lah, karena ya lu baik, gue bakal baik sama lu gitu. Tapi betapa akan lebih indahnya lagi, ya kita bisa mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sama kita, atau ya orang itu adalah musuh kita sendiri gitu. Terus menurutku ya, dengan kita mengasihi musuh gitu, sebenarnya ada banyak hal positif, banyak gitu ya. Tapi di sini aku ambil contoh sedikit-sedikit aja gitu. Hal positif yang pertama itu adalah membuat diri kita tuh menjadi lebih bahagia. Tentu kenapa jadi lebih bahagia? Karena kita akan less stress gitu. Jadi nggak stres gara-gara mikirin si musuh kita itu. Nggak ada yang ngeganjel di hati gitu. Rasanya juga kayak plong gitu kalau misalnya kita bisa memaafkan dan mengasihi musuh kita. Kayak kita nggak akan misu-misu lah kalau misalnya lihat mereka gitu. Jadi ya hari akan terasa lebih indah, nyaman, tenang, dan lebih bahagia gitu. Karena kita nggak akan stres mikirin orang yang sudah menjadi musuh kita. Terus yang kedua itu, kita tuh bisa menjadi contoh positif bagi orang lain. Menurutku ini benar sih. Pagi kalau misalnya kita di circle pertemanan gitu ya, geng-gengan gitu, yang satu musuhan sama ini gitu. Terus kita bisa kasih pendapat gitu ke mereka kayak udah sih lu ngapain musuhan sama orang itu, nggak ada faedahnya juga, nggak ada untungnya juga lu musuhan sama orang itu gitu. Jadi ya kita bisa kasih masukan, dan kalau kita bisa melakukan itu juga bisa menjadi contoh yang baik gitu buat teman kita atau orang-orang sekitar kita, dan tentunya itu akan menjadi hal positif lah yang bisa dilihat dari kita gitu. Terus yang ketiga, menurutku itu hal positifnya adalah ujian bagi kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena ya tadi yang kayak udah aku bilang, rasanya gampang banget kalau misalnya kita tuh mengasihi orang yang sudah lebih dulu mengasihi kita gitu. Ya karena wajar kan. Misalnya Cibrenda baik sama aku, ya aku baik sama dia, jelas dong, wajar gitu. Tapi ya kan susah gitu ya kalau kita harus bisa mengasihi musuh kita gitu. Jadi di situ challenge-nya lah. Challenge supaya kita bisa naik level, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, kurang lebih sih itu sedikit hal-hal positif yang bisa kita ambil jika kita bisa mengasihi dan memaafkan musuh kita gitu. Tapi ya memang susah gitu. Nggak ada yang gampang di dunia ini gitu. Apalagi kalau misalnya kita mikirin ego kita gitu ya. Di umur-umur yang segini 18-20 ke atas gitu, rasanya egonya kan kayaknya tinggi-tinggi gitu ya. Gengsian pula. Rasanya tuh susah lah buat bisa memaafkan dan mengasihi musuh gitu. Tapi menurutku nggak ada yang mustahil juga gitu di dalam Tuhan. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan untuk minta kekuatan kepadanya supaya kita bisa mengasihi dan memaafkan musuh kita gitu. Ya karena kalau kita masih pakai egois kita sendiri gitu, gengsinya kita yang gede itu, ya rasanya ya nggak mungkin gitu ya, orang dia udah buat jahat sama kita, ngapain kita maafin, kan kayak udahlah nggak usah lah, mending ya udah lupain aja gitu. Tapi kan rasanya kayak kalau kita cuma sekedar lupain doang, kayak masih ada yang ganjel gitu, kayak ada satu masalah yang belum terselesaikan gitu. Dan di sini nggak ada yang mustahil gitu dalam Tuhan, asalkan kita mau datang kepadanya, berdoa kepada Tuhan, dan ya minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengasihi dan memaafkan musuh kita gitu. Sebenarnya kalau contoh orang memaafkan dan mengasihi musuh tuh mungkin kalian udah banyak tahu gitu ya. Kalau aku ambil contoh yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Dulu kalau misalnya kalian tahu ada kasus pembunuhan si ini, siapa namanya, Ade Sara. Gitu, kalian tahu nggak sih? Yang dia dibunuh sama mantan pacarnya. Gila, itu parah banget sih. Kayak dia dibunuh sama mantan pacarnya, masih muda, masih kuliah deh kalau nggak salah pada saat itu, atau lupa deh aku, pokoknya intinya masih muda lah pada saat itu. Tapi
bapak ibunya atau orang tuanya si Ade Sarah itu dia punya hati yang mau memaafkan dan mengasihi pembunuh itu. Dia mau memaafkan gitu. Walaupun ya proses hukum tetap berlanjut gitu, tapi hati dia bilang kayak ya udah saya ikhlas, saya mau memaafkan dan saya tetap mengasihi si pelaku itu. Menurutku ya, kalau misalnya nggak karena Tuhan, kalau misalnya nggak karena Tuhan yang membantu bapak ibu itu, mungkin rasanya kayaknya susah gitu buat bisa memaafkan orang yang sekeji itu gitu. Dia sampai membunuh seorang cewek gitu ya, yang masih muda, yang harusnya punya masa depan indah, cerah, dan yang aku tahu kayaknya si Ade Sarah ini tuh pintar gitu ya. Tapi bisa berakhir tragis kayak gitu. Rasanya kayak sulit banget buat bisa maafin orang seperti itu gitu. Tapi menurutku karena Tuhan Yesus yang bantu Bapak Ibu itu, makanya Bapak Ibu itu bisa mau rela dan ikhlas memaafkan bahkan mengasihi pelaku tersebut gitu. Itu contoh yang aku tahu ya. Terus contoh yang kedua itu juga kalau dari tokoh Alkitab itu Yusuf. Dia mengasihi bahkan memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun ya kalian tahu ya dia sudah dibuang ke sumur gitu dan dengan segala cerita yang ada gitu. Dia juga salah satu pribadi yang bisa kita contoh gitu. Ketika rasanya kayaknya mustahil banget lah buat maafin apalagi saudara-saudaranya gitu yang harusnya saling mengasihi satu sama lain gitu. Tapi ternyata dia malah dibuang ke sumur gitu dan lain sebagainya. Tapi dia di sini mau mengasihi bahkan memaafkan saudara-saudaranya gitu dan menerima kembali saudara-saudaranya gitu. Nah, gimana sih caranya kita bisa mematuhi dan mengikuti perintah Tuhan yang satu ini, yang bisa kasihlah musuhmu, memaafkan musuhmu gitu. Di saat rasanya kayak susah banget gitu buat mengasihi musuh, memaafkan musuh gitu. Nah, sebenarnya tuh kita punya satu teladan dan teladan itu kalian semua juga pasti udah tahu gitu. Teladan itu adalah Tuhan kita gitu, juru selamat kita. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan gitu. Yang kita tahu waktu dia mau disalib, dia diejek, dia dihina, dia diludahi. Mungkin dia juga dimusuhin ya pada saat itu ya. Rasanya itu kayak sendiri banget gitu pada saat itu. Tapi Tuhan tuh nggak membalas gitu. Malah Tuhan berdoa gitu bagi mereka gitu yang sudah menganiaya Tuhan Yesus pada saat itu gitu. Musuh lainnya Tuhan Yesus tuh juga adalah kita gitu, para manusia berdosa. Sebelum kita ditebus dosanya oleh Tuhan, kita ini adalah musuhnya. Karena siapa sih kita ini? Cuman manusia-manusia bebal gitu, manusia-manusia yang mungkin selalu jatuh dalam dosa gitu. Tapi dia tuh rela berkorban gitu, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita gitu. Tuhan rela mati di kayu salib bukan karena kita sudah berbuat baik sama dia gitu, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita gitu. Dan ketika kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan sebegitu besarnya, mari sebarkanlah kasih itu kepada sesama kita gitu. Bukan cuman kepada orang yang mengasihi kita aja gitu, stop sampai situ gitu, enggak, tapi kepada orang-orang yang juga sudah berbuat jahat sama kita, atau di sini kita sebut ya musuh kita itu sendiri gitu. Karena dari kasih Tuhan Yesus yang sudah besar banget gitu untuk kita, itu akan mengalahkan segala kebencian bahkan permusuhan yang ada gitu. Jadi ya sebarkanlah gitu juga kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita kepada orang-orang gitu, dan nggak mandang siapa orangnya. Kan sampai orang terjahat yang sudah pernah melakukan hal jahat gitu kepada kita, kita juga berikan kasih gitu kepada mereka gitu. Jangan sampai dengan kasih yang segitu besarnya tapi kita masih membenci dan dendam sama musuh kita gitu. Sudah pasti itu nggak berkenan sama apa yang Tuhan mau gitu, nggak sesuai lah sama apa yang Tuhan mau. Dengan kasih Tuhan itu juga dimampukan gitu untuk bisa mengasihi musuh kita tersebut gitu. Kita mungkin kayak nggak suka gitulah sama musuh kita. Ya jelas lah, namanya juga musuh gitu. Dia pasti ada sesuatu lah yang bikin kita nggak suka sama mereka. Kita nggak suka mereka, cara ngomong mereka ke kita gitu. Kita nggak suka mungkin attitude-nya mereka. Kita nggak suka sikap dan sifatnya mereka gitu. Banyak hal lah yang bikin jadi banyak nggak sukanya gitu sama musuh kita gitu. Tapi ketika Tuhan bilang love them, kasihlah mereka, itu udah mutlak guys.
nggak ada alasan lain buat kita tuh untuk benci mereka, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi mereka juga gitu. Tuhan mengasihi mereka seperti Tuhan juga mengasihi kita gitu. Jadi sebenarnya ada hak apa gitu kita buat bisa membenci mereka gitu. Toh Tuhan Yesus juga mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita gitu. Jadi mau alasan lu nggak sukanya sama musuh lu itu sampai benci lah kayak gitu. Ya ketika Tuhan bilang ya lu harus mengasihi mereka, ya kita harus ikutin gitu loh. Teruslah mengasihi mereka gitu, berbuat baik ke mereka. Kalau mereka kasih feedback gitu yang nggak sesuai sama harapan kita gitu, karena seringkali mungkin kita melakukan segala sesuatu gitu ya, apalagi ke orang yang kita nggak suka, rasanya butuh balasan atau feedback yang baik lah kayak gitu. Kalau kita udah baik ya pengennya dianya juga berbuat baik gitu. Tapi di sini kalau misalnya feedback dari mereka tuh nggak sesuai sama harapan kita, ya nggak apa-apa, terus aja berbuat baik gitu. Toh nggak ada salahnya kok. Malah kita bisa apa ya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita mau dibentuk sama Tuhan gitu, dan dengan kita bisa berbuat baik, kita bisa menunjukkan kasih kita gitu kepada mereka, dengan sendirinya juga mereka akan sadar gitu, dan dengan sendirinya juga mereka mungkin bakal tahu gitu loh di mana titik kesalahan mereka, dan mungkin ya mereka juga bisa minta maaf gitu akhirnya ke kalian gitu. Jadi sebenarnya gak usah pikirin feedback dari mereka kayak apa gitu, kalau misalnya kalian yang memulai duluan, kalian yang memaafkan mereka duluan, atau kalian yang mulai mengasihi mereka duluan gitu. Jangan, gak usah, pokoknya intinya gak usah pikirin feedbacknya gitu, tapi pikirin aja gitu, oh yaudah ini yang Tuhan mau, ini yang udah Tuhan perintahkan gitu buat gue, so cukup lakukan aja gitu, walaupun memang rasanya berat, rasanya kayak susah banget buat melakukan itu, tapi ya coba sedikit-sedikit lakukan gitu. Menurut gue ya, jangan malu gitu buat bisa mulai duluan gitu. Lagi kalau misalnya kasusnya bukan kita yang salah ya, orang itu yang salah gitu. Jangan malu buat say sorry duluan gitu. Mau siapa yang salah, tapi minta maaf duluan juga nggak ada salahnya gitu. Sejahat apapun mereka, yuk belajar untuk bisa tetap memaafkan dan lupain aja gitu apa yang udah terjadi. Anggap aja itu bagian dari masa lalu kalian gitu, dan membuat kalian bisa lebih naik level lah di level kehidupan kalian gitu, bisa berhasil bisa berhasil ngelewatin satu challenge yang sudah Tuhan kasih gitu, dan terus-terusan dibiarkan membenci gitu musuh kita, dan akhirnya bikin hati kita tuh jadi kotor, jadi isinya tuh kayak mungkin umpatan-umpatan, kayak caci maki, atau mungkin hal-hal negatif yang sampai ya hal buruk bisa terjadi gitu kalau misalnya kita melakukan hal jahat gitu. Jangan sampai pokoknya hati kita jadi kotor gitu gara-gara kita keseringan atau kita terlalu memendam rasa benci itu gitu. Jadi di sini tuh belajar untuk mengerti juga dan belajar untuk menerima sama apa yang sudah terjadi gitu. Biarlah semua itu terjadi, dan biarlah itu semua juga berlalu gitu, dan mintalah kepada Tuhan untuk bisa melepaskan semua rasa benci dan rasa nggak suka kita kepada musuh kita gitu. Percaya aja gitu guys, pelan-pelan kalian pasti bisa gitu. Jadi move on lah ibaratnya kayak gitu, move on gitu. Memang rasanya benci banget, rasanya nggak suka banget sama orang itu, sama musuh kita gitu, tapi belajar untuk bisa mengerti dan menerima gitu apa maksud dari kejadian sudah kalian alami pada saat itu. Yang penting tetap terus minta kepada Tuhan supaya bisa melepaskan semua rasa benci dan nggak suka kepada musuh kita. Pelan-pelan pasti bisa gitu loh, buat kalian bisa ikhlas dan bisa memaafkan, bahkan mengasihi musuh kalian tuh dengan dengan hati yang sungguh, dengan rela gitu loh, nggak setengah-setengah lah ibaratnya itu. Jadi jangan gunakan kekuatan kita sendiri gitu, karena bisa aja kita jatuh lagi, dan bisa aja tuh malah makin benci gitu loh, karena ya kalau misalnya mungkin kita udah minta maaf, atau mungkin kita udah ngajak ngajak ketemuan tapi feedbacknya nggak baik kayak gitu, malah kita makin jadi gondok gitu kan, jadi kayak aduh gue makin gak suka lah sama itu orang, malah makin benci gitu. Tapi di sini minta kekuatan dari Tuhan juga untuk bisa melewati masa-masa itu gitu, karena ya memang nggak ada yang gampang gitu. Ketika kita sudah lewati itu semua, baru kita bisa merasakan yang namanya kelegaan dan tenang gitu. Nggak ada lagi perasaan yang kayak gondok
dalam hati di apa namanya dipendem gitu, nggak ada gitu. Tapi ketika kita sudah bisa memaafkan, mengasihi, itu rasanya tenang, plong, lega seperti itu. Nah, kalau aku pribadi ya, kalau boleh sedikit sharing gitu, aku juga pernah mengalami masa ini gitu pada waktu masih kuliah gitu. Ya sebenarnya ceritanya agak basi sih, tapi berhubung ini agak relate gitu ya sama sharing hari ini, jadi ada cerita dikit lah, dikit aja. Nah, jadi itu ya kurang lebih soal eh, mantanku dengan pacar barunya gitu ya. Itu kan rasanya maklub ya Bun, gitu kayak diperlakukan tidak baik lah pada saat itu gitu. Wah gile, rasanya tuh kalau misalnya aku jadi orang jahat ya mungkin kayak ih pengen aku tusuk-tusuk dah, rasanya kayak bencinya setengah mati gitu, kayak aku nggak akan pernah lagi mau lihat mukanya mereka gitu. Sampai aku kalau ngomong sama teman-teman tuh kayak, guys bisa nggak sih mereka tuh nggak ada di dunia ini, aku tuh benci banget sampai aduh aku parah deh kayak pada saat itu ya, kayak mungkin kepahitan sih lebay sih, agak terlalu drama gitu, cuman mungkin apa ya bilangnya, ya nggak suka itulah. Dan kalau ngelihat muka mereka tuh rasanya kayak hatiku tuh dak dek gitu, nggak enak gitu, bad vibes gitu. Nah, singkat cerita, karena memang kampusnya kecil, jadi bisa satu kelas gitu ya, maksudnya bisa ketemu lagi gitu di kelas gitu. Dan aku satu kelas sama si mantanku sama pacar barunya itu. Nah, di situ entah kenapa ya, padahal itu kemarinnya lagi gondok-gondok kayak gitu karena ada satu problem lah. Tapi tiba-tiba pas hari itu aku pas lagi mau keluar kelas, si ceweknya tuh papasan gitu sama aku, jadi kayak set gimana sih gitu lah papasan gitu lah depan pintu gitu. Nah terus di situ entah apa yang apa ya menggerakkan aku gitu, aku tuh pegang tangannya guys gitu, idih aku pegang tangan si ceweknya ya, maksudnya si ceweknya aku pegang tangannya gini, terus aku bilang hai Pip, aku sebut namanya ya, tidak mau sebut di sini gitu, aku bilang hai gitu, sorry ya kalau misalnya gue ada ngelakuin hal-hal yang nggak lu suka gitu, sorry ya kalau misalnya gue juga nggak baik sikapnya sama lu gitu, gue juga udah maafin lu kok kayak gitu. Dan dia cuman kayak gini, oh iya kayak gitu doang. Wah gile, pada saat itu rasanya aku kayak orang aku yang minta maaf, aku yang disakiti, tapi kok dia sikapnya kayak gitu sih gitu. Cuman ya at least ada sedikit lega gitu loh di hati. Jadi ketika besok-besokannya lagi ketemu atau nggak sengaja papasan gitu, kayak ya udah santai aja, udah berasa agak sedikit lebih tenang gitu, udah bisa kayak ngangguk gitu kalau ketemu, atau yang kayak hai gitu basa-basinya para wanita gitu ya. Itu walaupun awalnya memang rasanya tuh kayak kok diomel-omelin gitu ya sama temen-temen, kayak lu mah udah bagus lu nggak usah minta maaf gitu kan, biar biar apa ya, maksudnya biar mereka aja yang minta maaf gitu. Tapi ya pada saat itu entah kenapa kayak ya digerakkan aja gitu, tiba-tiba mau minta maaf duluan gitu, yang sebenarnya itu bukan salahku masalahnya gitu. Cuman ketika aku punya apa ya keberanian untuk bisa minta maaf gitu, terus sih benar-benar rasanya kayak wah aku berhasil melewati satu challenge ini gitu. aku bisa gitu loh, yang tadinya aku pikir sampai di sisa akhir hidupku di kampus gitu ya, kayaknya rasanya hatiku akan dipenuhi dengan kegondokan dan ketidaksukaan gitu akan mereka gitu. Tapi makin lama makin bisa memaafkan, makin bisa melupakan juga gitu, dan mendoakan mereka juga, dan ya puji Tuhan akhirnya bisa terselesaikan gitu. Nah, di sini tuh cuman sedikit sharing aja sih kayak gitu kan. Ya aku sih berharapnya teman-teman juga bisa memiliki apa ya keinginan seperti itu gitu, untuk bisa mengasihi musuh dan memaafkan musuh gitu. Walaupun memang rasanya kayak kita harus menurunkan gengsi juga ya, egois kitanya juga gitu. Tapi ya sebenarnya nggak ada salahnya gitu. Toh juga itu akan jadi hal yang positif kok buat kita, akan jadi hal yang baik juga kok buat kita gitu. Dan di sini bukan berarti kita mengasihi musuh itu mengharuskan kita tuh untuk bisa
baikan lagi gitu sama mereka. Mungkin yang tadinya temenan, kita jadi bisa temenan lagi gitu sama mereka. Sebenarnya sih nggak kayak gitu ya, bisa itu balik ke pribadi masing-masing gitu. Nggak nggak mengharuskan lah untuk bisa hubungannya bisa balik total 100% gitu, nggak gitu. Tapi kalau misalnya memang udah dicoba dan nggak bisa balik lagi kayak dulu tuh itu is okay banget gitu loh. Tapi at least ya kita tuh udah bisa memaafkan dan mengasihi mereka. Kayak itu tuh udah cukup banget gitu. Dan kita juga bisa doain mereka gitu. Karena dengan doa itu kalian tahu ya, itu merubah segala sesuatu gitu. Jadi sekalipun orang itu masih tetap menganggap kita musuh atau mungkin menganggap kita salah satu orang yang mereka nggak suka gitu, seenggaknya tuh hatinya tuh jadi lega gitu, yang aku bilang hati lega dan dipenuhi dengan sukacita tentunya gitu. Dan kasih Tuhan itu sendiri yang akan menyelamatkan kita dari kepahitan dan rasa tidak ingin mengampuni gitu. Ya ibaratnya Tuhan yang bebaskan itu semua lah, rasa benci, rasa nggak suka, kepahitan yang udah pernah kita hadapi gitu pada saat kita mungkin cekcok atau berantem sama musuh kita gitu. Hidup itu singkat guys gitu. Jadi jangan habiskan dengan fokus ke luka yang kita pernah alami gitu, atau masa lalu yang sudah kita hadapi gitu, yang akan menghancurkan diri kita gitu. Jadi di sini belajar untuk move on gitu, dan belajar untuk bisa maafkan mereka gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita yang menjadi musuh orang lain gitu ya, belajar untuk bisa minta maaf duluan juga gitu. Karena yang nggak ada salahnya juga, memang minta maaf kan baik lah ibaratnya kayak gitu. Kasihi mereka. Semakin kalian mau belajar untuk mengasihi musuh kalian, semakin ada ruang juga gitu dalam hidup kita untuk Tuhan bisa bekerja untuk bisa lebih memberkati hidup kita gitu. Jadi Tuhan bisa memberkati hidup kita lebih lagi gitu ketika kita mau belajar untuk mengasihi musuh kita gitu. Karena ya merupakan salah satu perintah Tuhan yang lumayan sulit gitu ya untuk dilakukan, apalagi di umur-umur di umur-umur kita yang segini gitu, yang bawaannya kayaknya mungkin masih keras-kerasnya kayak gitu. Tapi ya ketika kita mau coba belajar, ketika kita ada niat untuk mau mengasihi dan memaafkan mereka, ya semakin ada ruang juga dalam hidup kita supaya Tuhan tuh mau memberkati hidup kita lebih lagi gitu. Dan aku yakin ya, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mau dan pasti bisa gitu untuk belajar mengikuti dan menaati perintah Tuhan yang satu ini gitu. Aku yakin banget gitu. Dan di komunitas ini aku yakin juga teman-teman yang di sini tuh pasti seiring berjalannya waktu pasti mau lah belajar untuk bisa mengasihi bahkan memaafkan musuh kita itu gitu. Dan dari komunitas ini kita juga bisa saling saling bisa mengingatkan satu sama lain gitu. Mungkin aku nggak tahu, mungkin pada saat ini hari ini kalian lagi ada cekcok sama orang, lagi ada berantem atau mungkin gimana gitu, hatinya tiba-tiba terbuka gitu, tiba-tiba kalian ingin memaafkan bahkan mengasihi mereka gitu, ya itu akan jadi suatu hal yang baik gitu, permulaan yang baik gitu. Dan ya teruslah belajar, teruslah punya keinginan yang mau mengasihi bahkan memaafkan musuh kita gitu. Mulai dari kita pribadi sih, mulai dari diri kita sendiri gitu. Kayak nggak usah nunggu orang lain, nggak usah nunggu musuh kita lah mulai duluan buat minta maaf duluan atau mungkin buat nyapa kita duluan gitu. Tapi semuanya dimulai dari kita sendiri gitu, dan mintalah pertolongan kepada Tuhan juga supaya kita bisa mampu dan supaya kita bisa berhasil lah melewati satu perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini gitu. Segitu aja sharing dari aku teman-teman, kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau sharing bisa sharing pas kita lagi pokok doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami sama-sama sudah belajar untuk bisa mengasihi musuh kita. Kami tahu ya Tuhan bahwa satu perintah-Mu ini sangat susah buat kami lakukan. Mungkin beberapa dari kita merasa bahwa ini sangat mustahil untuk kami bisa lakukan. Tapi mampukan kami Tuhan supaya kami mau untuk bisa belajar, untuk bisa
menyerahkan diri kita dan menyerahkan semua perasaan yang kami rasakan kepada musuh kita ini kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga yang mampukan kami untuk bisa mengasihi bahkan memaafkan musuh kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.